Tahukah Anda bahwa Manasye dan Efraim adalah dua cucu Yakub dari Yusuf yang diberkati olehnya secara langsung dan mendapatkan berkat sama seperti anak-anak Yakub yang lain menggantikan Yusuf ayah mereka? Kali ini kita akan bahas anak sulung Yusuf terlebih dahulu, yaitu Manasye. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Arti nama Manasye. Ketika Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir untuk mempersiapkan masa 7 tahun kelaparan, Firaun juga memberikan Asnat, anak dari Potifera, imam di On, kepada Yusuf untuk menjadi istrinya. Anak pertama Yusuf dari pernikahannya dengan Asnat tersebut adalah Manasye, yang berarti yang membuatku melupakan. Seperti yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 51 ini. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Diangkat menjadi anak oleh Yakub. Dalam Kejadian 48 ayat 4-6, Yakub menyatakan kepada Yusuf bahwa kedua anaknya yaitu Manasye dan Efraim adalah miliknya. Sama seperti Ruben dan Simeon adalah anaknya. Kedua anak Yusuf itu mendapatkan berkat istimewa dan menjadi garis keturunan Yusuf yang menjadi bagian dari suku-suku Israel. Tidak mendapatkan berkat kesulungan. Ya, mirip yang dialami Esau, Manasye tidak mendapatkan berkat sebagai anak sulung dari Yakub. Sebaliknya, Efraim yang mendapatkan berkat itu. Sewaktu Yusuf melihat ayahnya menaruh tangan kanannya kepada Efraim dan tangan kirinya pada Manasye, ia sempat protes. Namun inilah yang menjadi jawaban Yakub. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Kejadian 48 ayat 19. Hal serupa dilakukan oleh Musa ketika memberkati ke-12 suku Israel untuk keturunan Yusuf. Musa menyebut Efraim lebih dulu, baru kemudian Manasye. Ulangan 33 ayat 13-17. Namanya disebut hingga saat ini ketika orang tua memberkati anak-anaknya. Hingga kini dalam kebudayaan Yahudi, ketika orang tua memberkati anak-anaknya dalam perayaan-perayaan hari besar, nama Manasye dan Efraim disebutkan seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 48 ayat 20 ini. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Gideon, hakim dari suku Manasye. Tokoh yang menonjol dari suku Manasye adalah Gideon. Dia mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari tekanan orang Midian dan orang Amalek, serta membawa bangsa Israel meninggalkan penyembahan berhala, Hakim-Hakim 6, saat ia sedang bersembunyi dari mereka. Dalam kepemimpinannya, Gideon bersama suku Manasye menghancurkan dewa-dewa Baal dan juga membangkitkan keberanian suku Manasye untuk melawan dan menghancurkan orang-orang Midian. Wilayah suku Manasye. Salah satu yang menarik dari suku Manasye adalah mereka mendapatkan pembagian wilayah yang sangat luas, hampir sebanding dengan luas wilayah Yehuda. Wilayah Manasye terbagi menjadi dua, dibelah oleh Sungai Yordan. Wilayah Manasye Barat bertetangga langsung dengan saudaranya Efraim dan posisinya berada di tengah-tengah tanah Kanaan. Sedangkan wilayah Manasye Timur berada di bagian utara tengah tanah Kanaan dan bertetangga dengan suku Gad. Mereka menguasai wilayah Mahanaim di selatan hingga Gunung Hermon di utara dan termasuk seluruh wilayah Basan. Yosua 13-17. Akhir keberadaan suku Manasye. Saat masa pemerintahan raja dimulai di bangsa Israel, yaitu pada masa Raja Saul, suku Manasye bergabung dalam pemerintahannya. Hal ini berlangsung hingga masa pergantian monarki, yaitu kepada keturunan Daud, hingga masa pemerintahan Raja Salomo. Namun ketika Israel terpecah menjadi Israel Selatan dan Israel Utara, Manasye memilih bergabung dengan pemerintahan Israel Utara yang pada akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 723 sebelum Masehi dan mereka dibawa ke pembuangan. Setelah masa pembuangan ini, tidak ada catatan lagi tentang keberadaan suku Manasye, sehingga mereka masuk dalam salah satu dari 10 suku Israel yang hilang.
Yang menarik, beberapa tahun lalu, sebuah suku yang berada di negara bagian Manipur, India, lebih tepatnya daerah Kukis, mengklaim bahwa mereka adalah keturunan suku Manasye. Setelah melalui suatu proses hingga memeluk kepercayaan Yahudi, mereka mendapatkan pengakuan dari pemerintah Israel dan berimigrasi ke Tanah Perjanjian. Mereka menamai sukunya sebagai Bene Menashe. Demikian seri pertama Fakta Alkitab Bapa Leluhur Bangsa Israel, yaitu suku Manasye. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan berikan komentarnya. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!